lanjutan masalah sholat yaitu banyak bersujud kepada Allah. Dan ini bahasannya cukup panjang sebenarnya. Walaupun orang mungkin memikirkan, melihat, cuman sholat atau cuma sujud ya. Ini bahasanya cukup panjang. Kalau Allah mudahkan, kita akan coba selesaikan pada satu pertemuan ya, dan kita gabung dengan poin G, sholat malam. Kalau tidak, maka dia akan bahas sendiri. Kita akan bahas sendiri sujud hari ini. Dan insya Allah kedepannya kita akan sholat khusus sholat malam. Dan itu dua bahasan terakhir di poin 11 berhubungan dengan masalah sholat fardu dan sholat sunnah rawatib. Baik, berbicara tentang masalah sujud, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gerakan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dari seorang hamba. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, akrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud. Kenapa sujud? Karena sujud itu ya, seseorang menunjukkan kehinaan dirinya. Dia meletakkan kepalanya sampai ke tanah dan juga tidak ada gerakan sujud yang menggambarkan kesombongan. Mungkin gerakan lain masih ada. Contoh misalnya orang berdiri masih bisa diselipi dengan sombong. Orang ruku pun, orang berjalan masih bisa diikuti dengan sombong. Tapi kalau orang sujud, meletakkan kepalanya di tanah, tidak akan ada 1% pun kesombongan. Ya. Oleh karena itu ini dianggap bentuk kerendahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya kata Nabi SAW, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah justru pada saat itu. Oleh karena itu dalam Islam, sujud itu ada banyak. Ada sujud sholat, yang sudah kita tahu, ya, wajib dan sunnah. Ada sujud syukur, berterima kasih kepada Allah SWT. Ada sujud tilawah, ya, karena kita baca ayat-ayat sujud, lalu kita sujud, ya. Kemudian juga ada sujud sahwi, sujud yang dilakukan kalau ada gerakan-gerakan sholat yang salah. Nah kurang lebih ini yang akan kita bahas nanti, ya. Kayak saya bilang tadi, bahasannya sendiri dia cukup panjang berhubungan dengan masalah sujud, dan sayang sekali kalau kita hanya lewatkan begitu saja ya. Sujud ini Bapak Ibu sekalian, kalau Allah mudahkan Anda sujud di dunia, maka itu kemuliaan. Perbanyak sujud, jangan pernah berhenti. Ya, minimal sekali sujud syukur. Minimal. Ya, karena sujud syukur adalah orang sujud karena berterima kasih kepada Allah. Kira-kira apa yang menghalangi kita untuk menilai ini? Bisanya mata kita melihat saja setiap detiknya itu sebuah nikmat. Bukankah kita harus syukuri? Hidung kita bisa menarik oksigen dan mengeluarkan hasil pembakaran di tubuh kita hitungan detik. Kita kadang-kadang saking cepatnya nikmat itu sampai kita tidak hitung lagi. Padahal kalau seseorang itu sesak nafas, kemudian dia harus dirawat di rumah sakit, naudzubillah, butuh tabung oksigen, itu bayar mahal. Atau orang kena flu aja, hidungnya buntu nggak bisa bernafas, itu susah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita bertahun-tahun, puluhan tahun kita bisa gunakan fasilitas ini. Kalau kita diperlihatkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak bakteri yang dihirup oleh hidung kita, walaupun ruangan ini kita anggap steril misalnya, tetap luar biasa gitu. Dan bulu-bulu hidung kita menampung itu, dan ada sistem otomatis begitu kita sudah tidak bisa menampung lagi, tubuh kita tidak bisa menampung, maka ada bersin. Tidak ada orang yang bisa menahan bersinnya. Itu bentuk kasih sayang Allah. Sampai kata Nabi SAW, Allah menyukai bersin karena sehat buat hamba tersebut, dan dianjurkan dalam syariat Allah untuk memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah. Kita tidak tahu berapa banyak masalah, bakteri, penyakit yang Allah selamatkan hanya dari bersin ataupun nafas kita. Telinga bisa menangkap suara. Sekarang Bapak Ibu bisa dengar saya pun bisa dengar misalnya. Semua ini karena kuping kita masih bagus. Mungkin di sini kalau dokter lebih tahu dari kami ya. Saya setiap kali masuk ke dokter, kalau saya pun sakit atau anak-anak saya bawa ke dokter, selalu saja dokter tuh cek kuping. Ya. Kenapa kuping dicek? Saya pernah tanya akhirnya, ada apa? Kenapa kuping gitu ya? Ternyata kuping itu salah satu ya alarm tubuh. Jadi kalau kuping itu masih normal, masih aman semuanya. Tapi kuping itu ada masalah, maka itu dianggap ada sesuatu yang bermasalah ini. Bisa berpengaruh pada seluruh tubuh. Ya. Contohnya, lidah kita masih bisa membedain mana manis, mana asin. Ya, kemudian juga kita
masih bisa menelan dengan baik ya. Kemudian usus kita masih bisa memproses makanan tersebut. Tubuh kita ini masih berfungsi maksimal. Terbukti Anda masih sehat sampai hari ini, berarti masih berfungsi. Kita kan kalau makan manis, asam, apalah, panas, dingin, segala macam ini, kan kita tidak pernah tahu yang mana potongan makanan itu dan minuman itu akan menjadi nutrisi tubuh, yang mana tidak. Masuk ke dalam tubuh kita seperti satu sistem raksasa yang mengelola semua itu. Langsung tiba-tiba saja, ini yang jadi vitamin untuk nutrisi tulang, ini untuk otot, ini untuk ya, ini dan itu misalnya ya. Yang tidak dibutuhkan dengan sistem tiba-tiba sudah dibuang. Kita nggak bisa tahan mules kita, nggak bisa tahan kebelet kita buang air kecil, maka kita harus membuangnya. Ini saja, ini baru di tubuh kita, ini masih komposisi sedikit. Orang yang masih bisa berhubungan biologi suami istri, orang yang masih bisa ini dan itu terlalu banyak. Belum yang pernak-perniknya, baju kita, dompet, tas, mobil, rumah, waduh terlalu banyak. Ya, makanya Allah mengatakan dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian saja kalian apakah kalian tidak lihat? Itu termasuk nikmat Allah. Belum kita bicarain di luar kita ini. Adanya orang tua yang mengurus kita dari kecil, adanya pasangan hidup, adanya anak-anak, adanya teman-teman, adanya pekerjaan, sumber income, adanya nama baik, jabatan, wah terlalu banyak ya yang tidak terhingga. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan orang-orang beriman bukan hanya di dunia, di akhirat diberikan lagi surga yang abadi. Enggak ada lagi kematian, enggak ada lagi sakit, enggak ada gangguan, hanya dengan sedikit beramal dan patuh selama di dunia. Makanya kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidak bisa. Nah, salah satu cara yang baik dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW kalau kedatangan nikmat atau berita gembira, beliau sujud. Beliau sujud kepada Allah SWT sebagai tanda syukur. Boleh enggak usah setiap hari sujud syukur? Boleh saja. Tidak larangan. Atau tiba-tiba Bapak Ibu ingat, misal ibu-ibu kebetulan duduk di rumah, lalu merenung, oh ternyata saya sudah berumah tangga 20 tahun ya, 15 tahun ya. Selama ini suka dukanya sudah berjalan dengan suami. Ini kayaknya nikmat besar. Ada teman saya itu si fulana bercerai, ada si fulana. Lalu kita sujud menghadap kiblat gitu ya. Tentu saja adabnya kita menutup aurat walaupun tidak dalam kondisi wudu. Walaupun tidak kondisi wudu ya. Nah itu sujud yang juga kita harus jaga gitu ya. Nanti kan kita jelaskan lagi sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud salat secara umum. Namun sebelumnya coba renungi ini ya. Tadi kan saya bilang kalau seandainya Allah, ini kita baca firman Allah surah Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Bisa dibuka itu Al-Qalam 42 43. Jadi kalau Anda masih digerakkan oleh Allah dan dimudahkan boleh sujud, bisa sujud di muka bumi, perbanyak. Kenapa? Karena nanti orang yang tidak mau sujud di dunia tidak bisa sujud di akhirat. Nanti di akhirat itu ya, pada saat di hari kiamat nanti orang begitu terbuka terang sekali matanya bahwasanya oh ternyata memang ada Tuhan namanya Allah. Ini malaikat-malaikatnya, ini hisabnya, ini surga, ini nerakanya. Allah menyebutkan orang-orang yang di dunia tidak mau sujud, lihat surah Al-Qalam ayat 42 sampai 43. 42-nya yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu atau ingatlah, pelajarilah pada hari itu, hari kiamat maksudnya, pada hari ketika betis diungkapkan atau disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ya. Jadi pada saat Allah Azza wa Jal menampakkan zatnya yang mulia, ya, walaupun tidak nampak semuanya, nanti hari kiamat itu di surga, yang hanya ahli surga yang bisa lihat zatnya Allah sempurna. Semoga kita termasuk itu insya Allah. Dan ini memang melihat zatnya Allah secara utuh itu adalah nikmat terbesar surga. Pernah kita jelaskan di kelas kita ini. Nah, tapi nanti hari kiamat itu akan ada ya Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Tentu kita imani apa adanya. Tidak perlu kita mentakwilkan interpretasi. Kita bayangkan seperti betis manusia, tidak. Kita imani semua ada apa adanya. Pernah kita jelaskan itu ya juga. Jadi kayak misalnya ada hadis yang mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Ya udah kita imani turun. Tidak usah kita tanya bagaimana turunnya, apakah arsy-nya kosong dan segala macam hal. Udah Allah dengan kemahasempurnaannya. Dikatakan dalam ayat Al-Quran ya Allah itu selalu bersama dengan hamba-hambanya, gitu kan?
Maka kita imani kebersamaan Allah SWT. Dalam hadis dikatakan Allah gembira dengan taubat hambanya. Ya. Kita imani apa adanya. Tidak perlu kita bayangkan seperti gembira kita. Gitu kan? Kemudian Allah tersenyum dengan dua orang yang saling bunuh-membunuh. Lalu dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah tersenyum dengan muslim sama kafir yang saling berperang di medan perang. Lalu si muslim terbunuh mati syahid. Yang bunuh orang kafir. Beberapa waktu kemudian si kafir yang membunuh muslim tadi dapat hidayah. Lalu dia juga ikut berperang, dia juga terbunuh. Allah tersenyum dengan kedua orang ini. Karena dua-duanya masuk surga. Ya kita imani apa adanya. Gitu kan? Ada hadis yang berbunyi bahwasanya pada hari kiamat nanti itu akan didatangkan neraka lalu dilempar orang-orang di dalamnya. Wa na'udzubillah, tanpa Allah peduli lagi yang kafir, yang musyrik, yang munafik dilempar-lemparin ke dalam neraka. Lalu ditanyakan kepada neraka, halim talati, apa kau sudah penuh? Neraka mengatakan hal min mazid. Apakah ada tambahan? Yang Allah jelaskan dalam surah Qaf. Ya. Kata Nabi SAW, sampai Allah Azza wa Jalla meletakkan telapak kakinya yang mulia ke neraka. Baru neraka mengatakan, demi kemuliaanmu cukuplah, cukuplah. Ya sudah, kita imani apa adanya. Tidak boleh kita tolak nama-nama dan sifat Allah yang sudah disebutkan. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya dan semua hamba Allah disuruh sujud. Tapi yang bisa sujud di saat itu hanya orang-orang yang sujud di dunia. Orang-orang kafir itu mereka tidak bisa sujud. Orang munafik tidak bisa sujud. Mereka mau coba sujud, mereka nggak mampu. Ya. Mereka nggak bisa menundukkan badan mereka tidak bisa. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Sama juga sebenarnya di dunia, sebelum tunggu akhirat di dunia saja. Ya, kalau Anda masih mampu sujud, letakkan dahi Anda di tanah, lakukan. Karena itu kemuliaan luar biasa. Itu paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan ayat 43-nya, khasyi'atan absaruhum tarhakuhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ya. Pandangan mereka, orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik tertunduk ya, ke bawah, diliputi kehinaan. Karena mereka sudah tahu, oh ternyata benar Allah ada, ternyata saya buat maksiat, ternyata saya kafir, saya masuk neraka. Mereka nggak bisa menyelamatkan diri. Ya. Lalu dikatakan, sungguh dahulu di dunia mereka disuruh untuk bersujud. Itu Allah bilang. Maksudnya disuruh beriman, masuk Islam, sujud, sholat. Ya. Pada waktu mereka sejahtera atau masih sehat. Nah, kalau mereka tidak mau sujud. Ini masuk dalamnya sebenarnya juga teguran Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang beriman, tapi mereka memang nggak mau sujud, nggak mau sholat. Ini akan terjadi penyesalan yang luar biasa dari orang-orang seperti ini. Nah yang kedua adalah berhubungan dengan masalah sujud tilawah. Sujud tilawah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah sujud kalau Bapak Ibu mendapatkan ayat tentang sujud. Seperti di akhir surah Al-Alaq, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhirnya surah yang 5 ayat pertamanya yang pertama turun di Gua Hira. Wasjud waqtarib. Sujud dan mendekatkan dirilah kepada Allah. Nah, sekarang Quran kita alhamdulillah baik mushaf dalam bentuk lembaran ataupun aplikasi di Al-Qur'an di handphone itu sudah ada tanda. Biasanya dikasih kayak tanda menara kecil, ya. Gitu kan? Dan sekarang lebih canggih lagi digaris bawahi supaya seseorang itu sujud. Walaupun sujud tilawah ini hukumnya sunnah, muakkadah, bukan wajib ya. Tapi jangan disia-siakan. Setiap kali lewat. Kalau Anda sedang baca Quran, lewat ayat sujud, sujud. Menghadap kiblat, sujud. Ya. Kalau lagi sholat, juga sunnahnya sama. Sendiri atau berjamaah. Ya, makanya Nabi SAW hampir dikatakan rutinitas beliau setiap Jumat subuh baca di rakaat pertama surah Sajadah, di rakaat kedua surah Al-Insan. Nah surah Sajadah memang ayat, pas di ayat 15 di pertengahan itu ada ayat sujud. Ya. Maka beliau sujud dan muslimin sujud. Dan ini boleh dikerjakan setiap Jumat subuh. Gitu ya. Nah, ini termasuk sunnah. Ya. Walaupun ini tidak wajib tadi saya bilang. Kalau ada imam lewat ayat sujud dia mau lewatin saja boleh. Gak ada masalah. Ya. Dan tidak ada masalah sesekali misalnya di satu masjid itu biasa imamnya setiap subuh Jumat mereka baca surah Sajadah dari rakaat pertama. Boleh sesekali dia nggak baca. Atau dia baca dan dia katakan
jemaah mungkin sebentar kita nggak sujud tilawah. Hanya untuk menunjukkan hukumnya boleh. Nah kalau yang sebagai contoh juga misalnya kalau Bapak Ibu ada yang umroh Ramadan ataupun tidak umroh tapi mengikuti sholat tarawihnya imam-imam haram di Mekah, itu tidak selamanya witir mereka baca di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi di rakaat ketiga memang mereka pasti tutup dengan umumnya ya, dengan Al-Ikhlas. Tapi Sabbihisma rabbikal a'la itu biasanya mereka ganti. Untuk menunjukkan bolehnya hukumnya, walaupun mayoritas hari-hari mereka baca itu. Itu contohnya. Nah ini jadi sujud tilawah ya. Dan kalau seseorang membaca ayat Al-Quran, kemudian dia sujud, atau sujud secara umum, maka syaitan yang ada di sebelahnya menangis. Seraya mengatakan dia diperintahkan sujud, dia patuh maka baginya surga, aku diperintahkan sujud tapi aku membangkang bagiku neraka. Ya. Jadi kita dengan sujud itu dapat pahala besar, memudahkan nanti kita sujud di hari kiamat pada saat Allah perintahkan dan membuat syaitan menangis. Ya. Ini pahalanya besar. Dalam hadis lain, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Gitu. Kemudian yang ketiga sujud sahwi. Saya sengaja bahas di awal-awal ini karena ini adalah tambahan saja. Nanti kita akan masuk kalau yang dimaksud di poin F adalah sujud dalam sholat itu ya. Kalau sujud sahwi, sahwi itu artinya kelalaian. Kelalaian. Ada dua cara. Bisa dikerjakan sebelum salam, bisa dikerjakan sesudah salam. Tapi keadaannya masing-masing. Kalau dikerjakan sebelum salam, di saat Bapak Ibu mengingat kelalaiannya di dalam sholat. Misal contoh, kita lupa di sholat duhur kayak tadi misalnya tahiyat pertama. Lagi sholat sendiri, lupa. Misal, kita berdiri kita pikir sudah tahiyat. Ternyata pas sebelum salam, masih dalam sholat kita ingat, oh tadi saya belum tahiyat pertama. Di sini sebelum salam Bapak Ibu sujud sahwi 2 kali. Sujud saja, kemudian tapi setelah baca doa tahiyat ya. Setelah doa tahiyat selesai, sebelum salam, pas sebelum salam, udah gak ada lagi bacaan tahiyat, baru Anda sujud walaupun tidak baca apa-apa. Ya. Sujud saja, sujud sahwi. Kalau mau baca bacaan 2 sujud boleh. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baru duduk lalu salam. Ini kapan dilakukan? Kalau kita ingat kelalaian kita dalam sholat. Sehingga kita sujud sahwinya sebelum salam. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi zikir, baru ingat. Kayaknya jumlah rakaat saya kurang 1 deh. Contoh. Ya. Atau tadi saya tidak sempat tahiyat awal. Tapi sudah salam. Maka pada saat itu Bapak Ibu berdiri langsung, kalau kurang rakaat langsung takbir. Walaupun sudah ngobrol sama orang. Misalnya kita udah ngobrol tapi tiba-tiba anak ibu, anaknya bapak ingatin atau teman di sebelah itu pasangnya bilang, tadi kayaknya kurang 1 rakaat deh. Nah, contoh. Udah kita langsung berdiri walaupun sudah ngobrol. Berdiri, langsung takbir tambah 1 rakaat. Lalu sampai salam, sujud sahwinya sesudah salam. Kenapa? Karena kita ingatnya kesalahan sesudah salam. Sebenarnya sederhananya begitu. Jadi kalau ingat dalam sholat, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kita ingatnya kelalaian setelah salam, sujud sahwinya setelah salam. Itu terjadi pernah di masa Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Beliau sholat waktu itu yang 4 rakaat cuma 2 rakaat. Maka semua orang ikut salam. Lalu sahabat segan. Ada yang mau nanya sama Nabi, kok sholat asar ini jadi 2 rakaat? Gitu kan. Maka waktu Nabi SAW sudah selesai zikir, beliau berdiri menuju ke pintu masjid. Ini kebiasaan Nabi SAW ya. Beliau ke pintu masjid, lalu nunggu ada sahabat yang mau berkeluh kesah atau bertanya hukum. Kalau nggak ada beliau pulang. Gitu. Nah pada saat itu ada satu orang berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah turun wahyu baru mengubah sholat nih jadi 2 rakaat atau Anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu baru turun. Maksudnya tidak ada perubahan sholat. Nabi betul-betul yakin sudah sholat 4 rakaat. Subhanallah, dengan hikmah Allah terjadi itu ya. Karena Allah mau menyampaikan hukum gitu kan. Kemudian Nabi juga bilang, saya tidak lupa. Lalu Nabi untuk memastikan itu pegang tangan sahabat ini,
Kemudian beliau masuk ke masjid lagi, lalu beliau tanya sahabat-sahabat yang masih zikir. Kebetulan mereka belum bubar. Nabi bilang, apakah benar tadi? Apakah benar yang dikatakan orang ini tadi saya cuma sholat 2 rakaat? Mereka bilang benar ya Rasulullah. Ini Nabi ngobrol ya. Habis itu Nabi langsung hadap kiblat, takbir, tambah 2 rakaat. Sampai salam, baru beliau sujud sahwi sesudah salam. Nah sujud sahwi ini tidak ada hubungannya sama salam ya. Gak ada hubungannya sama salam. Sujud sahwi itu, sujud kelalaian tidak ada hubungannya sama salam. Sujud 2 kali dengan duduk di antara 2 sujud saja. Makanya kalau kita sujud sahwinya, dalam sholat itu yang tadi saya bilang sebelum salam, salamnya itu bukan salam sujud sahwi, salam sholat. Dan kalau kita sujud sahwi sudah sholat, ingatnya sesudah sholat gitu kan kesalahannya, maka nggak ada salamnya. Ya, begitu. Karena salam itu untuk sholat, bukan sujud sahwinya. Nah sekarang kita masuk ke bahasan kita ya. Berhubungan dengan masalah sujud sholat sebenarnya. Kalau Bapak Ibu tadi mau tahu hadis tentang masalah sujud tilawah itu yang membuat syaitan menangis itu ada di riwayat Imam Muslim ya. Di nomor 81. Yang kata Nabi SAW, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Syaitan pun berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud. Maka baginya surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Nah itu diantara hadis berhubungan dengan masalah sujud tilawah tadi. Kemudian juga ada hadis yang lain, ya. Kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla menyelesaikan ketentuan diantara hamba-hambanya pada hari kiamat, lalu dia menghendaki dengan rahmatnya siapa saja yang dikehendaki untuk keluar dari neraka, lalu dia pun memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari neraka siapa saja yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah, termasuk diantara mereka adalah yang Allah kehendaki yang mengucapkan la ilaha illallah. Para malaikat tersebut mengenal orang-orang yang berada di neraka tadi melalui bekas sujud mereka. Ya. Api neraka ya akan melahap tubuh anak Adam yang masuk neraka kecuali bekas sujudnya. Allah mengharamkan bagi mereka, bagi neraka untuk melahap bekas sujud seseorang. Bekas sujud ini tentu ada banyak ya. Sudah tahu kalau kita sujud harus 7 anggota tubuh. Udah tahu ya? Ya, jadi itu bukan berarti sujud jangan dibayangkan dahi doang ya. Karena sujud itu 7 anggota tubuh. Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha. Aku diperintahkan sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh. Dahi sama hidung satu ini. Jangan bilang hidung saya pesek, saya nggak bisa. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, jadi dahi sama hidung. Jadi ada orang biasanya ya kalau dia sujud kepalanya naik gitu. Sehingga hidungnya nggak kena sama sekali. Nggak sah sujudnya. Jadi dia harus sujud, kalau ini lantai itu dia sujud, dahi sama hidung sama-sama tersentuh. Ya. Makanya di antara sunnah Nabi SAW kalau sujud kita menjauhkan tubuh kita. Misalnya kalau Bapak Ibu turun nih, lututnya diturunkan, ya, kemudian tangannya maju ke depan maksimal yang kita mampu, baru sujud. Sehingga mau nggak mau pasti ini sama ini kena. Yang buat orang kadang-kadang hidungnya nggak kena, karena dia sujud terlalu dekat dengan lututnya. Ya. Kemudian itu satu, ini sama ini satu. Kemudian 2 telapak tangan, 2 dan 3. 2 lutut, 4 dan 5. 2 telapak kaki, 6 dan 7. Dan telapak kaki itu jari-jarinya ikut sujud ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi duduk, lagi sujud, jangan dibuka begini, ditempelin. Kemudian jari-jarinya ditekuk ya, semampunya. Itu biasanya dia menjadi lentur kalau dijadikan biasa. Kalau Anda tidak bisa tekuk, minimal dia begini nih, ya. Jangan dibuka kakinya, tapi dipertemukan. Ya, itu begitu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga kita tahu ada, atau mungkin saya perlu sampaikan, ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata Nabi SAW, alaikum bikathratis sujud, kalian harus memperbanyak sujud. Itu ada dalam buku kita ya. Karena فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا الْخَطِيئَةِ. Karena sungguhnya tidaklah kamu sujud kepada Allah sebanyak 1 kali saja. Semua sujud ya. Sujud sholat, sujud tilawah, sujud tadi sahwi. Semua sujud masuk dalamnya, sujud syukur ya. Itu melainkan Allah akan mengangkat derajatmu
dan dengannya akan dihapuskan darimu juga satu dosa. Jadi itu keutamaan yang sangat besar gitu ya. Begitu juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, pada saat ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, saya mau bersama anda di surga. Nanti akan kita baca hadisnya di buku kita ada ya. Lalu karena orang ini bantu Nabi pada saat mau sholat malam, ya, kemudian dia siapkan air wudhu segala macam. Lalu Nabi sebagai balas tanya, kau mau apa? Dia bilang, saya mau sama anda di surga. Saya mau sama anda di surga. Kata Nabi SAW, kalau gitu tolong aku dengan engkau memperbanyak sujud. Sementara sujud tilawah sendiri ada hadis Bukhari Muslim. Ada hadis Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Dikatakan kana yaqra'ul Qur'an fayaqra'u suratan fiha sajdatan fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau langsung bersungkur sujud, kami pun semua ikut sujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Maksudnya saking segerahnya mereka melakukan sujud tersebut. Ya. Dan kita sudah jelaskan tadi tentang masalah hukumnya ya. Intinya sebenarnya sujud itu sangat dianjurkan. Ya. Baik, kita sekarang masuk ke bahasan kita di buku ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak bersujud kepada Allah. Kata penulis di halaman 44, dari Khalid bin Ma'dan rahimahullah, beliau berkata, aku bertemu dengan Thauban. Thauban sahabat Nabi dan budak Nabi, mantan budak Nabi. Kita katakan radhiyallahu anhu. Kemudian aku berkata kepadanya, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkanku ke dalam surga. Atau Khalid ini bin Ma'dan berkata, beritahukan kepadaku atau beritahukanlah kepadaku amal yang paling disukai oleh Allah. Lalu Thauban radhiyallahu anhu hanya diam saja. Kemudian si Khalid ini bertanya lagi, tetapi Thauban tetap diam. Kemudian kata Khalid, aku bertanya untuk yang ketiga kalinya. Maka Thauban pun radhiyallahu anhu menjawab, aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawab, alaika bikathratis sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hutta anka biha khati'ah. Hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah sebab sesungguhnya tidaklah kamu sujud kepada Allah sebanyak satu kali, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dan dengannya akan dihapuskan darimu satu dosa. Riwayat Khalid bin Ma'dan ini kita ambil banyak pelajaran. Yang pertama kedudukan beliau sendiri. Bisa dicatat sebagai poin nomor 1 faidah hadis, yaitu kedudukan Khalid bin Ma'dan rahimahullah seorang tabi'in. Karena beliaulah yang bertanya kepada Thauban, sahabat Nabi yang juga dia adalah mantan budak Nabi ya. Pernah Nabi beli budak Thauban ini lalu beliau bebaskan. Makanya dikenal dengan mantan budak Nabi gitu ya. Tapi Khalid bin Ma'dan yang bertanya kepada Thauban sampai Thauban hanya menyebutkan hadis ini berarti keutamaan buat beliau. Yang kedua kedudukan Thauban radhiyallahu anhu di mana beliau ya bukan hanya sekedar menjadi pekerja Nabi tapi beliau betul-betul banyak belajar dari Nabi ya. Dan ini juga harusnya kita sebagai majikan pelajaran ya kalau ada di antara Anda menjadi majikan misalnya maaf punya ART di rumah, supir atau staf secara umum ya, usahakan kita selalu berbagi agama, berbagi sesuatu. Jangan sampai ibu-ibu punya pembantu sudah sekian tahun, mukena aja nggak pernah dihadiahkan, sejadah nggak pernah dikasih, diingatkan sholat misalnya, atau hal-hal yang lain, atau kasih Al-Quran, suruh ngaji, suruh hadir majelis ilmu atau dengarin pengajian, karena itu kesempatan emas. Mereka kan cuma kadang-kadang terlewat di rumah kita beberapa waktu, habis itu mereka pergi ya. Beruntunglah orang yang berhasil menitipkan pesan ilmu itu ya kepada mereka gitu ya. Maka ini penting sekali, kita harus bertanggung jawab. Makanya di sini Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada Thauban dan semua orang di sekitar beliau.
Kalau kita lihat dalam nama-nama seperti Thauban ini, kemudian seperti juga Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, banyak sahabat-sahabat Nabi yang suka sekali berkhidmat dengan Nabi. Datang, Nabi butuh apa mereka bantu. Ada memang statusnya sebagai pegawai Nabi gitu ya. Nah, itu ada yang menyiapkan sendal Nabi, ada yang menyiapkan perangkat perangnya Nabi. Nah semua itu kita lihat menjadi ulama-ulamanya muslimin. Karena Nabi SAW mengajar mereka dan juga mereka mau belajar. Nah ini juga poin penting gitu ya. Berarti setiap majikan bagaimana mereka punya andil kepada orang-orang yang di bawahannya, setiap bawahan juga bagaimana mereka mengambil faidah. Ya. Sayang sekali kalau Anda ya misalnya berteman ya atau bekerja dengan seseorang yang alim, punya ilmu, lalu Anda tidak ambil faidah. Itu sayang sekali ya. Minimal bertanya hukum-hukum atau termotivasi dengan ceramahnya dan yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian pelajaran yang ketiga tentunya pentingnya seseorang itu bertanya dalam urusan agama yang memang dia perlukan dan jangan putus asa. Kasus Khalid bin Ma'dan di sini mengulangi mengatakan saya bertanya kepada Thauban satu kali. Walaupun Thauban masih diam dan dia tahu Thauban ini ulama, orang yang faham agama karena tinggal bersama Nabi sekian tahun. Sampai Nabi SAW meninggal. Dan cukup banyak hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, diantaranya hadis tentang sujud ini. Ya. Kemudian Thauban masih diam, dia tetap bertanya, tolong jelaskan kepada saya. Ya, kira-kira amalan apa yang paling Allah sukai? Atau amalan apa, dua riwayat tadi ya, kalau aku kerjakan maka Allah akan memasukkanku dalam surga. Ini berarti menandakan Khalid bin Ma'dan orang yang saleh. Dia bukan bertanya minta modal usaha atau urusan dunia, tapi dia minta tolong karena Anda ini pernah hidup sama Nabi, tolong sampaikan saya amal apa nih kira-kira yang paling gampang yang saya mudah kerjakan, saya mudah fahami untuk bawa saya masuk dalam surga dan Allah suka. Nah di sini ulama menjelaskan apa kira-kira rahasianya kenapa Thauban diam sampai 3 kali. Pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya karena Thauban bukan tidak mau menyampaikan, tapi Thauban lagi coba merenung kira-kira amalan apa yang dia pernah belajar dari Nabi yang bisa menjawab pertanyaan Khalid. Karena bagi para alim tidak boleh menunda menjelaskan ilmu. Gak boleh. Kalau Bapak Ibu tahu ilmunya gak boleh diam. Harus disampaikan. Walaupun orang itu tidak terima gak ada masalah. Yang penting kita sampaikan. Karena gak boleh orang yang punya ilmu walaupun dia tidak menjadi seorang alim besar, tapi misalnya dia secara substansial Bapak Ibu faham ilmu itu, nggak boleh diam. Kita harus ingatkan orang. Ya, walaupun cuma sekali. Saya pernah bilang amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama, gitu kan? Nah seperti itu. Jadi Thauban ini waktu ditanya, ini kan nggak mudah ya, nggak mudah karena dia ditanya, makanya dia diam sampai 3 kali. Ditanya, beritahukan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya, satu amalan. Jadi maksudnya bagaimana bisa ditangkap dari sekian ribu hadis Nabi, peringatan Nabi, yang satu amalan bisa membawa masuk ke dalam surga. Satu amalan yang paling disukai sama Allah. Jadi Thauban ini diam, ditanya sampai 3 kali itu bukan karena tidak tahu, tidak mau menyampaikan ilmu, karena tidak boleh menahan ilmu. Ya. Tapi memang karena beliau ya ingin memikirkan kira-kira yang mana ini, ya, yang mana yang perlu saya sampaikan. Makanya sesudah itu baru Thauban menjawab. Ya, baru Thauban menjawab setelah muncul Allah ilhamkan di pikiran dia. Oh iya ternyata hadis ini yang paling tepat menjawab Khalid bin Ma'dan ini. Karena dia mau amalan yang akhirnya amalan itu membawa masuk dalam surga. Maka dikatakan perbanyaklah. Saya pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda perbanyaklah sujud untuk Allah. Nah di sini masuk semua. Tidak mungkin orang sujud kalau tidak sholat misalnya gitu kan. Karena sujud sholat yang hukumnya sholat wajib ya wajib gitu kan. Kalau sujud tilawah tadi sunnah, sujud syukur sunnah gitu kan. Sujud sahwi itu memang cenderung khilaf di antara ulama tentang masalah wajib atau tidaknya gitu ya. Ya tapi yang jelas kita dianjurkan untuk mengerjakan juga kalau orang itu lalai dalam sholatnya. Nah biasanya kelalaian juga dalam sholat itu karena suka tergesa-gesa. Ya, kalau Bapak Ibu tenang sekali, yang pernah kita bahas yang lalu ya. Yang kita waktu bahas poin sebelum ini yang masalah poin sholat 2 rakaat dengan khusyuk ya. Panjang lebar kita satu pertemuan kita bahas tentang masalah khusyuk itu ya. Jadi memang kalau Bapak Ibu tenang, berikan 1 detik. Ingat sholat 1 detik gitu ya.
Maksudnya apa? Bukan sholat semuanya, tapi per bacaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti dulu 1 detik. 1 detik aja. Ar-Rahmanir-Rahim 1 detik. Begitu terusnya. Pas mau sujud selesai baca misalnya kita baca setelah Fatihah Al-Ikhlas, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tunggu 1 detik dulu. 1 detik aja. 1 detik itu hitung 1 gitu ya. Baru ruku, Allahu Akbar. Hitung 1 detik dulu, baru mulai baca Subhana Rabbil Azim. Antara Subhana Rabbil Azim 1, kedua, ketiga, 1 detik. Jangan semuanya kayak orang kumur-kumur. Subhana Rabbil Azim, ya, tidak jelas. Ya. Setelah selesai baca 3 kali pun Subhana Rabbil Azim, tunggu 1 detik aja. Sami Allahu liman hamidah. 1 detik lagi, baru bilang Rabbana walakal hamd. 1 detik ya, sampai salam. Begitu seterusnya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, itu insya Allah akan sangat membantu kita supaya kita nggak lupa. Karena orang yang lupa itu biasanya karena buru-buru, tergesa-gesa. Ya. Baik, selanjutnya hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu bi'udu'ihi wa hajatihi. Faqala li sal. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala awa ghaira dhalik. Qultu huwa dhak. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Aku pernah, kata Rabi'ah radhiyallahu anhu, bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun membawakan air wudunya dan memenuhi semua keperluannya. Beliau berkata kepadaku, sebagai balas jasanya, mintalah apa yang kamu inginkan. Maka aku pun, kata Rabi'ah, memohon kepada engkau, wahai Rasulullah, agar aku dapat menemanimu nanti di surga. Maka kata Nabi SAW, adakah permintaan yang lain? Aku berkata, hanya itu permintaanku. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika begitu, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak bersujud. Dua-dua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, kedudukan Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, kedudukannya sangat tinggi karena beliau yang menyampaikan kepada kita tentang pengalaman ini. Ini kan pengalaman ya. Dan dia menceritakan tentang kronologis, dia nginap di rumah Nabi gitu kan. Itu bukan hal yang ringan itu ya. Nginap di rumah Nabi itu berarti memang Nabi percaya orangnya gitu kan. Dalam sebuah riwayat yang saya pernah temukan itu beliau menginap tapi bukan di dalam rumah Nabi ya. Di sekitar rumah Nabi ya. Dengan niat memang dia mengatakan malam ini aku akan melayani Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun akhirnya berada di rumah Nabi, apakah di dalam ataupun di bagian luarnya, intinya dia tunggu sampai Nabi bangun, ya, kemudian dia siapkan air wudhunya. Ini juga sebuah perbuatan yang mulia, menyiapkan air wudhu orang gitu ya. Apalagi menyiapkan air wudhunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini perbuatan yang luar biasa dan seterusnya, selanjutnya lalu Nabi kena dia tuangkan air wudhunya Nabi, kemudian sampai selesai dia siapkan mungkin kalau kita sekarang kayak handuk untuk mengelap bekas wudhu dan segala macam. Sudah selesai, Nabi tanya kepada dia, apa yang kau minta? Sebagai balas jasa nih, kau semalaman suntuk niat nginap di sini hanya untuk membantu melayani aku sholat gitu ya. Maka ini berarti juga nanti kita ambil pelajaran lain tentang bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sini ya. Kemudian dia pun dengan cerdasnya Rabi'ah, dia bukan minta ya Rasulullah lunasi utang saya, ya Rasulullah berikan saya seekor kuda, berikan rumah, nikahkan saya, enggak. Saya minta hanya bersama dengan Anda di surga. Permintaan ini bobotnya luar biasa. Kalau masuk surga saja itu lebih ringan. Tapi bersamamu ya Rasulullah di surga berarti bersama di derajat yang tinggi. Ini permintaan yang cerdas sekali. Dan Nabi bilang, kau masih ada permintaan lain? Tidak ada, itu aja. Kalau itu saya sudah dapat selesai. Nggak butuh apa-apa lagi. Ini berarti menandakan iman yang luar biasa gitu ya. Dan permintaan yang sangat cerdas. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau gitu tolong aku supaya mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Nah semua jenis sujud. Ya sholat, ya syukur, ya tilawah gitu ya. Tadi yang sudah kita sebutkan itu ya.
Dan itu penting sekali untuk kita garis bawahi ya, supaya kita terbiasa. Karena ada orang mungkin sujud syukurnya masih sangat sedikit, mungkin sujud tilawah nggak dipedulikan sama dia gitu kan. Apalagi tadi sujud sahwi juga begitu. Nah ini penting sekali untuk digaris bawahi, karena sujud syukur itu termasuk juga luar biasa dilakukan oleh Nabi SAW ya. Dan termasuk juga nanti pada hari kiamat itu yang membuat syafaat Nabi diterima, kan nanti orang di mahsyar tuh kepanasan, ya, nggak ada sama sekali keputusan dari Allah, dan Allahu alam berapa lama. Manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai perut, sampai tenggorokan, pokoknya orang menderita sekali pada saat, dan itu masing-masing tenggelam dengan keringatnya. Kita kadang-kadang kalau keringat sedikit aja kita nggak betah gitu ya. Bagaimana kalau kita tenggelam dengan keringat yang jelas asin dan segala macam gitu. Maka pada saat itu manusia karena sudah nggak tahu harus buat apa, mereka pikir azabnya Allah keras sekali pada saat itu. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, pada saat itu matahari seperti 1 mil, jarak 1 mil. 1 mil ini kata para ulama hadis, 1,5 kilometer saja atau 1 mil itu, kurang lebih berapa kilometer gitu, itu aja pasti panas sekali, karena sekarang aja jaraknya matahari sama bumi jauh sekali, panasnya masih terasa. Bagaimana kalau orang dekat sekali? Tapi ada beberapa ulama hadis mengatakan, ya bisa saja 1 mil itu adalah seperti seseorang kalau mau pakai celak, Bapak Ibu mau pakai celak, sebelum taruh di mata, kalau ditaruh kayunya itu, ya mendekati untuk digosok di mata, itu jarak dekat begitu tuh namanya mil dalam bahasa Arab. Jadi bisa saja mataharinya sedekat itu. Jadi luar biasa panasnya gitu kan. Luar biasa susahnya orang hidup pada saat. Makanya manusia karena sudah tidak tahu buat apa lagi, mereka datang ke Nabi Adam. Lalu bilang sama Nabi Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama diciptakan. Dan dipuji-puji Nabi Adam lalu bilang, tolong minta kepada Allah. Ya, datang menghakimi kami. Kami masuk neraka atau masuk surga. Mereka tidak tahu kalau neraka itu lebih dahsyat. Tapi saking jenuhnya orang pada saat itu. Mereka tidak tahu bisa berbuat apa-apa. Nabi Adam nolak. Nabi Adam mengatakan hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya. Saya juga dulu ya mengeluarkan kalian dari surga dengan pelanggaran saya. Maka nafsi, saya cuma bisa selamatkan diri saya. Coba pergi ke Idris. Idris juga nolak. Pergi ke Hud, Saleh, Shu'aib, semua nabi-nabi. Sampai mereka tiba Nabi Isa. Dan kata Nabi Muhammad SAW, hanya Isa saja yang tidak menyebutkan kesalahannya. Kemudian Isa mengatakan, saya cuma bisa selamatkan diri saya sendiri, coba pergi ke Muhammad. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian tahu bagaimana manusia mengenalku pada saat itu? Banyak orang yang belum pernah lihat Nabi, tidak tahu, cuma dengar namanya. Maka di saat itulah manusia semua akan sadar, oh ternyata ini Nabi yang terakhir. Itulah. Lalu kemudian mereka datang, mereka puji-puji Nabi SAW, engkau lah Nabi terakhir, engkau lah begini. Dipuji-puji sampai mereka mengatakan, tolonglah minta kepada Allah agar datang menghakimi kami. Maka Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW bilang, aku pun sujud di bawah arsy-Nya Allah. Sujud ini yang mendatangkan syafaatnya Nabi. Kata Nabi SAW, dalam kondisi sujud, Allah membukakan puji-pujian di dalam diriku yang belum pernah dibukakan untuk orang-orang hamba-hambanya. Apa itu? Allahu a'lam. Yang jelas Allah punya kata-kata pujian yang pada saat itu diberikan kepada Nabi SAW. Setelah itu baru Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak. Berarti menandakan lagi sujud. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Washfa' tushfa'. Berikan syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Jadi itu sujud ini yang mendatangkan itu. Ya, syafaat nanti pada hari kiamat, saking dahsyatnya kedudukan sujud itu ya. Dan tadi yang juga ada hadis yang saya bilang tentang masalah sujud syukur itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Tadi belum saya sampaikan secara sempurna. Itu Abi Bakrah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW annahu idza kana ja'ahu amrun surur ya au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Bahwasanya Nabi SAW itu kalau mendapatkan berita gembira atau dikabarkan berita gembira kepada beliau, beliau langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian dalam riwayat itu tadi, riwayat yang sahih semuanya, riwayatkan tadi itu riwayat Hasan, diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Ada riwayat lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril alaihissalam baru saja mendatangiku. Dalam satu riwayat,
lalu memberitakan kabar gembira kepadaku, ya. Lalu berkata, Allah berfirman, siapa yang bersalawat untukmu, maka aku akan, Allah mengatakan, maka aku akan memberi salawat atau ampunan untuknya. Siapa yang memberikan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam untuknya. Ketika itu aku lantas sujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Jadi pada saat terima berita ini, Nabi SAW langsung sujud. Ini salah satu riwayat tentang masalah sujud syukur gitu ya. Kemudian juga ada hadits Al-Bara radhiyallahu anhu, dikatakan Ali menuliskan surat kepada Rasulullah, menuliskan surat pada Rasulullah SAW yang berisi keislaman mereka atau penduduk Yaman. Ketika Rasulullah SAW membaca surat tersebut, maka beliau tersungkur sujud kepada Allah. Maksudnya Nabi pernah mendapatkan berita gembira tentang masuk Islamnya penduduk Yaman, maka beliau sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk lagi ke faedah lanjutan ke hadis ya. Jadi faedah pertama tadi kedudukan Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua ya, itu tadi ini semua tadi masih faedah pertama karena kita rentet sampai akhir gitu ya. Sekarang faedah kedua, bolehnya seseorang itu mengejar ilmu, bahkan ilmu itu harus dikejar. Ya, tidak boleh dibiarkan Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah mengkhayal kalau Anda itu datang tiba-tiba ilmunya langsung jadi alim. Ya. Makanya ulama mengatakan ilmu itu harus didatangi. Kayak Bapak Ibu luangin waktu datang, terus dengarin. Itu penting. Karena nggak bisa ilmu itu mengkhayal. Tiba-tiba jadi orang yang paham agama, tapi kemudian dia ya tidak pernah mau belajar. Baik online ataupun offline. Makanya di sini sebenarnya Rabi'ah bin Ka'ab ini datang bukan hanya sekedar untuk melayani Nabi. Tetapi beliau ingin belajar. Ya. Karena semua perbuatan Nabi, semua sikap Nabi, ya, perkataan Nabi itu pelajaran. Jadi di sini dianjurkan untuk itu. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya bolehnya seorang murid untuk berkhidmat pada gurunya. Ya. Apakah apa saja yang dimudahkan Allah SWT, memudahkan wudhu, mendahulukan jalan, ya, memberikan hadiah dan segala macam, seperti para sahabat lakukan. Makanya di sini Rabi'ah. Dan itu ragam perbuatan sahabat ya. Kalau Rabi'ah memang dia ingin berkhidmat dengan Nabi dengan cara menyiapkan perlengkapan wudhu atau sholat malamnya. Karena Rabi'ah melihat hampir semua kegiatan lain sudah diperebutkan oleh sahabat. Misal contoh Nabi lagi jalan, mereka berlomba-lomba menaungi Nabi dengan pelapa kurma supaya Nabi nggak rasa panas. Ya, ada yang di antara mereka sibuk setiap hari gonta-ganti kasih yang ini kasih hadiah itu, yang ini kasih hadiah, yang dikasih hadiah. Ya. Itu juga sudah banyak, ada yang memberikan hasil panen kurmanya, ada yang memberikan pakaian, ada yang memberikan makanan dan seterusnya. Ada juga orang yang menyumbang harta banyak pada saat lagi berjihad. Mereka bawa harta. Ya, seperti itulah, jadi banyak ragam. Nah Rabi'ah melihat bahwasanya yang jarang orang dapat adalah bantu Nabi pada saat bangun sholat malam. Maka beliau ingin di situ. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali harus nginap dengan Nabi. Karena kalau dia nginap dengan Nabi, dia bisa tahu Nabi bangun waktu kapan. Dan pada saat bangun pertama, memang kita disunnahkan untuk berwudu, ya, berzikir kepada Allah, kemudian kita berwudu. Karena siapa yang bangun mengingat Allah, terlepas ikatan pertama syaitan di tengkuknya. Kalau dia wudu lalu dia sholat, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Dan kata Nabi SAW, engkau akan temukan orang itu orang yang paling semangat di harinya. Ya. Subhanallah, biar kita tiduran cuma 2 jam, 3 jam. Tapi coba kalau pas bangun, langsung zikir, baca, memuji Allah. Minimal alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin nusyur. Doa yang masyhur. Kemudian kita langsung wudu. Sholat walaupun cuma 2 rakaat. Ya. Apalagi kalau tidak bisa sholat malam, ya sholat subuhnya. Maka kalau dia zikir, wudu, kemudian dia sholat, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia karena ketiga ikatan syaitan di tengkuknya itu terlepas semua. Karena kata Nabi SAW, tidak ada anak Adam yang tidur kecuali syaitan mengikatnya dengan 3 ikatan. Di setiap ikatan itu syaitan meniupkan, tidurlah malam masih panjang. Nah seperti itu kurang lebih. Kemudian pelajaran selanjutnya, pelajaran yang keberapa sekarang? Yang keempat. Ya. Bahwasanya pentingnya seseorang membalas kebaikan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ya, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang belum berterima kasih menilai kebaikan orang,
maka berarti belum berterima kasih pada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau jalankan firman Allah dalam surah Ibrahim, wa itta'addan rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian menyeru bahwasanya siapa yang bersyukur maka pasti aku akan tambah. Maka bukan hanya sekedar alhamdulillah saja, tapi bagaimana kalau yang berhubungan dengan manusia kita nilai kebaikan orang dan kita katakan terima kasih, biasakan terima kasih. Makin royal terima kasihnya makin bagus, walaupun hal kecil. Orang cuma dahulukan jalan, persilahkan duduk, terima kasih. Apalagi kalau orang punya jasa banyak. Dimulai dari orang tua kita, itu jasanya luar biasa. Kita bisa lahir di muka bumi saya sudah luar biasa. Sekarang Bapak Ibu introspeksi diri. Apakah kita sudah tiap hari bilang terima kasih ayah dan ibu misalnya? Atau jazakumullahu khairan. Atau kita doakan. Atau kita balas dengan kita tiap hari memberikan makanan. Sebagaimana kita dari kecil diberikan makanan dan minum. Gitu kan? Itu semua bentuk-bentuk bakti. Ibu-ibu juga pada suami. Hati-hati ya. Karena suami itu orang asing. Bukan ayah ibu, bukan tante, bukan paman gitu ya. Kalau ayahnya ibu yang berbuat sama ibu normal. Karena dia ayah. Tapi kalau suami itu kan tidak boleh sama mahram. Ya, dia kan harus orang lain. Karena tidak boleh nikah sama mahram. Ibu nggak boleh nikah sama ayah, nggak boleh nikah sama paman kan. Harus orang lain dia. Orang ini lain, tapi begitu dia nikah sama ibu, dia punya kewajiban secara syar'i memberikan ibu nafkah. Makannya ibu ditanggung, minumnya ibu ditanggung, tempat tinggal ditanggung, transportasi ditanggung, pakaian ditanggung semampu dia. Orang asing yang datang ini, Allah jadikan karena dia menjadi satu suami, itu menggantikan posisi ayah. Ayah tadi nomor satu sama ibu, jadi nomor dua kalau ada suami. Makanya apa kata Nabi SAW kepada para wanita waktu saat mereka bilang, ya Rasulullah, waktu Anda buat laki-laki banyak, tolong luangkan waktu buat kami. Tolong luangkan waktu buat kami. Maka Nabi SAW tentukan waktu dan tempat, begitu datang mayoritasnya datang ibu-ibu, perempuan semua. Lalu Nabi nasihati mereka, tapi diantaranya Nabi bilang, aku diperlihatkan mayoritas ahli neraka adalah dari kalian. Maka ada seorang ibu bertanya, kenapa kami ya Rasulullah? Kenapa kami ya Rasulullah? Ini juga termasuk adab dalam majelis ilmu ya. Ibu jangan tersinggung kalau dijelaskan tentang hukum-hukum seperti ini. Karena Anda jadi faham. Makanya sahabiat ini, ibu ini tidak bilang, ya Rasulullah, kok kami sih? Tapi dia tanya dengan cara yang baik. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami? Kenapa perempuan banyak di neraka? Dia mau tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, karena kufur. Maka seorang sahabat lagi bertanya, ya Rasulullah, kufur kepada Allah kah? Kata Nabi SAW, bukan. Kufur asyir. Kufur asyir itu maksudnya memungkiri kebaikan suami. Ya. Dan Nabi jelaskan bagaimana cirinya. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang yang kufur asyir ya, semoga ibu-ibu tidak masuk dalamnya. Kufur asyir itu kalau suaminya melakukan satu kesalahan, maka dia akan mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya. Padahal sebenarnya suaminya sudah kasih makan, minum, tidur, pakaian segala macam bertahun-tahun gitu ya. Buka kulkas, ada makanan, transportasi, ada hirup AC, kita rasa nyaman. Orang hinap di hotel saja sehari udah bayar berapa? Kita di rumah dibiayai oleh suami itu bagaimana? Ini orang asing, bukan orang siapa-siapa. Dan itu bisa kembali asing kalau ibu cerai dengan dia. Hanya lewat masa iddah 3 bulan, selesai. Jadi orang asing lagi. Tapi dia harus wajib dalam syariat. Kalau ada suami bengkalikan nafkahnya, dosa besar. Ini pernah kita jelaskan di kajian dosa besar masalah itu. Jadi ini juga harus dijaga benar-benar. Ya, kufur asyir nggak boleh. Begitu juga dengan semua orang secara umum. Jadi orang tua yang pertama, yang kedua, suami bagi istri ya. Tentu suami juga punya kewajiban berterima kasih pada istrinya. Tapi kan ibu tidak punya kewajiban menafkahi suami. Kalau suami itu wajib dia. Dia dosa kalau nggak kasih ibu makan untuk hari itu ya. Bukan berlebihan. Karena nafkah itu sifatnya harian bu ya. Jadi kalau suami ibu siapkan dari awal bulan dikasih uang untuk 1 bulan ke depan. Itu sudah kebaikan luar biasa. Karena kalau pertengahan bulan dia meninggal. Berarti 2 minggu yang tersisa itu sudah bonus. Karena kewajiban nafkah itu selama dia hidup saja. Berarti per hari. Gitu kan? Sesuai dengan kemampuan dia. Maka banyak bu, banyak mengatakan terima kasih. Saya pernah jelaskan di manajemen rumah tangga Islami kami, ada daurah kami buat untuk keluarga. Salah satu poin rahasia untuk menguasai hati suami, itu banyak terima kasih. Coba ibu bilang terima kasih, karena laki-laki itu beda sama perempuan. Ibu mungkin masak banyak, kalau suaminya pun tidak bilang terima kasih, mungkin ibu anggap itu biasa. Tapi kalau bagi laki-laki beda sekali. Kadang-kadang ada suami bu, ibu tidak tahu bagaimana perjuangan dia dalam membawa sesuatu di rumah. Mungkin dia hanya bawain setangkai bunga,
Mungkin dia hanya belikan handphone, anggaplah merek dari Cina yang dianggap orang kadang-kadang dianggap nomor 2, nggak mau dilihat. Tapi kita mana tahu, mungkin dia pinjam uang dari temannya, ya. Mungkin dia begini dan begitu, jadi lebih baik diterima kasih. Ya, itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah global. Siapapun berbuat baik sama kita. Orang yang pernah mengajarkan ilmu, orang yang pernah memberikan pinjaman, orang yang banyak banget. Orang yang pernah mengingatkan, memberikan nasihat yang baik. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Aku akan terus berterima kasih kepada seseorang yang mengingatkan satu kesalahanku. Jadi kalau ibu salah dan bapak sekalian lalu diingatkan oleh seseorang gitu ya, dan itu benar, maka kita terima kasih. Umar bilang, saya akan terima kasih seumur hidup saya. Kata Ali radhiyallahu anhu, saya akan siap mengabdi seumur hidup saya dengan orang yang mengajarkan satu huruf. Bagaimana dengan guru kita dari SD, SMP, SMA, atau para ulama-ulama kita dan para dai kita yang mengajarkan. Ini bukan karena saya dai, bukan. Ini secara global kita bicara. Siapapun yang mengajarkan ibu dan bapak ilmu itu perlu kita terima kasih. Ya, tapi itu tidak bulu-gulu, jangan berlebihan, gitu ya. Misalnya kita mengatakan terima kasih, jazakallahu khairan misalnya, ya, atau perempuan jazakillahu khairan. Ya, jadi kita usahakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa segera baik ya. Usahakan kita selalu menilai kebaikan orang, walaupun itu perbuatan kecil, dan kita terima kasih sama orang. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih itu pertama berpahala, termasuk bersyukur kepada Allah yang membuat nikmat Allah bisa ditambah, dan juga akan bisa meraih hati orang yang di depan kita. Banyak berterima kasih. Terima kasih ya. Apa kata Nabi SAW? Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti suami atau dia disakiti, dia akan datang sambil memegang tangan suaminya dan berkata pada saat mau tidur, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Ya, ini sebagai bentuk terima kasihnya, ya, contoh-contoh. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang saya katakan tadi, ingat selalu kebaikan-kebaikan orang. Kemudian selanjutnya pelajaran yang keenam ya. Yang kelima tadi kan terakhir tuh. Sekarang yang kelima. Ya. Berarti pelajaran yang kelima adalah pentingnya seseorang itu memohon kepada Allah untuk masuk ke dalam surga. Ini termasuk pelajaran yang sahabat ini minta agar bersama Nabi di surga. Dan boleh Bapak Ibu sekalian kita sampaikan dalam doa kita, ya Allah masukkanlah aku dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk yang boleh. Karena di sini Nabi SAW tidak menegur ya Rabi'ah. Tidak bilang misalnya kalau sama saya nggak bisa, tapi di bawah saya bisa, misal. Nabi nggak bilang begitu. Karena dia bilang ya, perhatikan bahasa Arabnya itu murafaqataka fil jannah. Murafaqah itu berarti orang yang selalu mendampingi Nabi bersamaan. Berarti dekat dengan Nabi, istanahnya segala macam. Walaupun tidak tentu sama derajat dengan Nabi, tetapi dia akan sangat dekat. Mirip dengan sabda Nabi SAW, aku dan sponsor yatim seperti ini. Lalu Nabi kasih jarak sedikit, di surga nanti. Berarti kan sangat dekat dengan Nabi ya. Sama juga dengan orang yang memperbanyak baca salawat kepada Nabi SAW, itu akan bersama paling dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat gitu ya. Itu contohnya ya. Itu juga secara orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi secara global, mempertahankan dan menjaga nama baik Nabi Muhammad SAW. Itu semua adalah orang-orang yang sangat dekat dengan beliau. Jadi kita mohon kepada Allah masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan coba masukkan dalam susunan cinta dalam hati kita. Poin pertama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian cinta pada makhluk yang terdekat, yang kira-kira banyak jasa orang tua, pasangan hidup, tidak ada masalah. Itu semua anak-anak juga boleh gitu ya. Ini semua tidak ada masalah. Dan saya pernah sampaikan ada hadis Nabi SAW waktu seorang Arab Badui datang mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak banyak ibadah. Saya sholat iya tapi pas-pasan, puasa iya pas-pasan, tidak semua saya bisa kerjakan. Tapi saya bermodalkan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Makanya kita cintai Allah dan Rasulnya. Cinta itu bentuknya apa? Loyalitas kita. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu peduli dengan perintah Allah, meninggalkan larangannya, begitu juga dengan perintah Nabi SAW dan meninggalkan ini adalah bentuk cinta kita ya kepada Allah dan Rasulnya. Maka seingat saya ini hadis dari Anas atau Jabir, salah satu sahabat ini radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan tidak ada hadis yang lebih membuat aku gembira dibandingkan hadis ini. Karena aku mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, walaupun amalku tidak sama dengan mereka, belum selevel mereka, tapi aku berharap dengan cintanya aku bersama mereka di surga nanti.
Nah, itu termasuk bersama dengan Nabi di surga ya. Baik, sekarang pelajaran yang keenam ya. Dan ini yang terakhir tentunya, bahwasanya perlunya seseorang memperbanyak sujud. Dimulai dari sujud-sujud sholat, karena ini kan masuk dalam bahasan sholat tadi ya. Jadi kita memperbanyak sujud atau sholat secara umum, wajib ataupun sunnah, dan diikuti dengan sujud-sujud tadi kami sebutkan. Sujud syukur, sujud tilawah, kalau ada lalaian dalam sholat, sujud sahwi, semua ini akan membantu seseorang bisa mudah masuk ke dalam surga. Allahu a'lam. Jadi ini bahasanya Bapak Ibu sekalian, jadi insya Allah nanti ke depannya kita akan bahas di poin terakhir berhubungan dengan poin nomor 11 ya, masalah sholat yaitu sholat malam. Nanti kita akan panjang lebar juga bahas tentang masalah sholat malam, keutamaannya, tata caranya, jumlah rakaat,